sebagaimana yang telah diumumkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil pembahasan alamin. kita pada Wassalatu wassalamu ala sayyidil malam hari mursalin ini wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan berkutat tentang ila yaumiddin, amma apa ba'd. yang datang dari pernyataan Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. sekian ulama dan masyayikh kita ahlu sunnah wal jamaah sedikit yang terhadap tersisa dari perbuatan kajian dan pekan tindak sebelumnya tanduk yang dilakukan oleh asatidzah jumhur untuk kita dalam fitnah ini. masih terus menghimbau Terus terang sebetulnya ahli sunnah, menghimbau salafiyin tema ini khusus di Indonesia, kita agar berharap mereka segera atau tema ini lebih mau ditujukan sadar dan kepada berbenah serta orang-orang meninggalkan ikhwan ataupun akhwat tingkah laku yang dan masih tindak tanduk terbawa serta metode-metode oleh asatidzah jumhur Alhamdulillah kita dalam barusan berbuat selesai dan mendengar bersikap kajian dari di fitnah Al-Ustadz ini yang Abdul tentunya Harith, hafizahullah ta'ala, sikap-sikap dan bagaimana ulah beliau serta panjang tindak lebar tanduk asatidzah jumhur dalam fitnah ini, menyampaikan pembahasan penyikapan terkait mereka kejujuran terhadap dalam menjalankan bimbingan Ustadz ulama, Luqman kejujuran Ba'abduh untuk kemudian berbuat dan hafizahullah beramal ta'ala dan yang samanya yang insyaallah banyak sudah dari pada salafiyin barusan telah tingkatan mendengar, dan bagaimana kita bisa mengetahui apa yang disebutkan betapa miris, oleh sekian masyayikh kita, betapa menyedihkan apa yang sudah diperbuat oleh dan asatidzah dari mungkin sekian antum semuanya kedustaan, sudah mendengar dari sekian pernyataan dan sekian talbis kalam dari ulama dan masyayikh bagaimana kita asatidzah terhadap asatidzah jumhur, entah sadar atau tidak bagaimana telah Syekh menipu Al-Allamah Abdullah ibn Abdurrahim Al-Bukhari kita dengan hafizahullah menyembunyikan wasaya ulama di bulan Rajab 14 mengulangi atau Februari 2020 atau menyatakan 2021 secara berulang sampai bahwa sekarang belum fitnah ini disebarkan, ataupun hakikatnya terkait dengan mabniyatun ala hududin atau nafs, audio Syekh Abdullah Al-Bukhari, bukan permasalahan manhaj, bukan permasalahan akidah. Sekali lagi sadarlah yang wahai dengan ahli itu sunnah, asatidzah menyikapi Ustadz Luqman, tinggalkan namun ternyata penyikapan tersebut apa yang hakikatnya hanya urusan pribadi, masalah pribadi yang tidak layak dan tidak lakukan boleh oleh asatidzah untuk jumhur dijadikan bahan pada fitnah ini. Jangan perpecahan. diikuti Begitu pula cara-cara apa yang disebutkan mereka, oleh Syekh Abdul Ghani jangan bertaklid Ausat Al-Jazairi pada hafizahullah asatidzah ta'ala, jumhur. bagaimana Setelah beliau kita menyebutkan mengetahui haula bagaimana hakikat al-asatidzah sebenarnya idza dari istamarru fitnah ala ini, mawaqifihim rahimani wa wa asarru rahimakumullah, 'alaiha aw wa asarru 'alaiha di antara hal falaisu yang juga bisalafiyyin. cukup miris, Asatidzah apa yang jumhur disebutkan apabila oleh mereka tetap Ustadz dalam Afifuddin sikap-sikapnya ini bersikeras di atas dalam sikap-sikap tersebut, rangkaian maka nasihat masih beliau terus seperti ini, tidak mau rujuk, tidak mau yang bertobat, maka beliau mereka sudah beri bukan judul lagi dengan salafiyin. An-Nasaih Al-Musalsalah Itu pula apa yang disebutkan oleh Syekh Abbas Ibnu Ali Al-Jaunah hafizahullah ta'ala, rangkaian nasihat yang tariqatul asatidzah hiya untuk atau para tariqatul pencari asatidzah al-haq, hadhihi hiya untuk tariqatul para penuntut haddadiyah, sunnah, pencari sunnah, ketika cara-cara terjadi atau metode yang ditempuh oleh yang gelap asatidzah gulita, jumhur ini yang dimana merupakan cara-caranya nasihat kelompok ini, penyimpang nasihat atau rangkaian haddadiyah. nasihat ini, Terus terang, sebagaimana pernyataan-pernyataan ini bukan beliau pernyataan-pernyataan sebutkan yang ringan, bahwa bukan rangkaian nasihat ini sekedar al-qawaid wad-dawabit, kesimpulan kedudukannya yang itu posisinya tidak seperti memiliki sekian kaidah, konsekuensi. dan Ini pernyataan yang ketentuan besar. ketika terjadi fitnah.
yang dimana di sini menunjukkan tentang Namun sangat kondisi disayangkan, asatidzah jumhur yang sangat mengkhawatirkan. isi dari rangkaian nasihat ini Kita pada berharap sebagiannya mudah-mudahan ikhwan sungguh sangat atau menyedihkan. akhwat yang masih bersama asatidzah jumhur Di antaranya bisa kita terbuka lanjutkan hatinya setelah pertemuan dengan sebelumnya, disebarnya kalam masyaikh bagaimana kita dan ulama kita ini, beliau yaitu yang dimana Ustaz kalam dan pernyataan Afifuddin ini nanti akan kita bacakan sebagiannya tidak sebagai teliti bukti dan tidak cermat bahwa ucapan atau kalam masyaikh tersebut bukan dalam menukilkan sesuatu yang tanpa disertai kalam hujjah ulama. dan dalil serta burhan. Pada Nah, rangkaian nasihat beliau yang ke-31, kalau dalam judul sekian bahasa ulama Arabnya dan atau sekian dalam bahasa Arabnya masyaikh beliau tidak tulis, ada yang Silsilatun menyepakati nasihati perbuatan asatidzah jumhur, litullabi. Nah, yang dimana tentunya ulama wahid masyaikh wassalasun pada setiap generasi dan setiap au al-awwal zaman wassalasun. mereka adalah orang-orang Rangkaian terbaik nasihatku yang ada santriku pada zaman yang tersebut. ke-31. Tidak ada Rangkaian satupun sampai detik nasihatku. ini tidak Jadi ada satupun ini membuat dari sekian nasihat para kepada ulama dan dari para masyaikh santrinya. yang Judulnya mereka yaitu dalam rangkaian nasihat yang menyepakati ke-31 ini, penyikapan asatidzah jumhur na'udzubillahi minal terhadap Ustaz jubn. Luqman dan yang bersamanya dalam fitnah. Kita berlindung kepada Nah, Allah dari sifat pengecut kali ini atau sebetulnya penakut. mengingatkan Ustaz kita Afifuddin pada mengatakan qala al-allamah sebuah Rabi' Ibnu pernyataan Hadi yang al-Madkhali hafizahullah. Wallahi inni atau la'alamu mungkin bisa rijalan dikatakan nyeleneh ya'lamuna anna fulanan hadha mukhtir dari wa yattabi'unahu Ustaz ala akhta'ihi Afifuddin laisa hafizahullah bimuqallidin wa ta'ala innama hadha sekitar jaban. tahun 2022 di awal-awal tahun Sampai sekitar bulan selesai April atau sebelumnya, dan apa yang akhirnya beliau ucapan itu tulis dan tersebar di beliau mana-mana katakan di ini adalah channel mereka. ucapan dari Syekh Rabi'. Jadi Bagaimana rangkaian nasihat yang pada nomor 31 Ustaz ini Afifuddin beliau mengatakan membuat berkata pernyataan Al-Allamah terkait dengan Rabi' bin bimbingan Hadi ulama. Al-Madkhali hafizahullah. Beliau di situ mengatakan, Demi Allah, sesungguhnya aku dari mengetahui setelah berbicara orang-orang lumayan tentang samarah. sekian orang Nah, di mana mereka tersebut mengetahui bahwa tentang fulan ini hasil ternyata salah, tapi buah masih saja dari bimbingan mengikutinya ulama, kenapa di kok tidak atas ada kesalahan pengaruhnya fulan terhadap ahli tersebut. sunnah? Bukan karena Di antara ucapan beliau ketika itu, dengan bimbingan sebab ulama bertaklid, berbobot. Arahan ulama namun itu hakikatnya berharga, yang ada dijadi nilainya, karena dia dijunjung adalah tinggi, seorang yang dimuliakan, pengecut atau dihormati penakut. oleh salafiyin, du'atus Sampai salafiyin, terus dan banyak menyelesaikan problematika. Barakallahu fikum. pada rangkaian nasihat yang ke-31 Beda hanya ini, dengan tariqahnya sahibul hawa, sahibul makar, memunculkan ini arahan selesai ulama, ini dinukilkan, bimbingan para ulama, kemudian beliau ini menyebutkan arahan ulama, sumbernya Majmu'ul ini bimbingan Fatawa para ulama yang muncul wal Kutub dari mereka. jilid 13 Ya subhanallah, halaman 17. tidak ada samarohnya, Nah, tidak ada buahnya, yang benar, tidak ada hasilnya. ini Seolah-olah jilid 13 salafiyin ahli sunnah halaman tidak menganggap itu 71. semua. Tampaknya ada tertukar nomor. Jangan Jadi menyalahkan dari sini salafinya. pun kita bisa mengetahui Salafiyin, sebetulnya masya Allah, orang-orang yang rangkaian baik. nasihat yang sudah disebar ini Jangan menyalahkan tampaknya du'atus sunnahnya. terburu-buru untuk disebar tanpa Mereka diteliti adalah lagi, orang-orang yang tanpa khair, dipastikan lagi, atau orang-orang yang fair. bukan hanya penomorannya juga, namun Coba kita isinya. lihat di sini Kalau kita merujuk dari pernyataan Ustaz Majmu'ul Afifuddin, Fatawa wal jangan Kutub menyalahkan Warasail, salafinya. milik Salafiyin, masya Allah, Syekh orang-orang yang baik. Rabi' Artinya Hadi Al-Madkhali konsekuensinya hafizahullah, berarti pada salafiyin jilid 13 kita akan mereka adalah temui orang-orang yang selalu benar. ucapan ini. Mereka adalah menjadi Wallahu patokan inni kalau la'alamu mereka rijalan menerima, ya'lamuna anna fulan hadza berarti mukhtir. kalam atau bimbingan ulama itu Ucapan ini benar, tapi kalau tidak, hakikatnya bukan berarti bimbingan ucapan ulama itu Asy-Syaikh ada Rabi' sesuatu yang tidak bin beres. Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Coba kita lihat bagaimana
Ustaz Afifuddin di sini merupakan ucapan menjadikan Abul Hasan Al-Ma'ribi, Salafin Ahlussunnah tidak menganggap itu semua, tidak ada buahnya. Tolak ukurnya adalah Salafin. Jangan menyalahkan du'atus sunnahnya. Hafizahullahu ta'ala. Nah, ketika mereka, maksudnya Ustaz Afifuddin, ketika bimbingan ulama tidak terima, tanpa sadar, ini. Kemudian beliau mengatakan dicurigai thariqahnya dalam kembali kepada para ulama. Tidak mau memastikan lebih dalam. Kenapa yang mereka katakan, yang mereka bilang arahan, bimbingan, ulama kibar, ulama besar, kenapa tidak mendapatkan hati di tengah-tengah salafin? Kenapa tidak bernilai di tengah-tengah salafin? Kenapa tidak berharga di kalangan salafin? Kenapa dan kenapa? Itu aneh. Itu aneh. Abul Hasan Al-Ma'ribi. Nah, demikian ucapan dan pernyataan Ustaz Afifuddin. Kemudian beliau menyebutkan jangan menyalahkan para ulama sunnah. Kita pun juga sportif. Berarti ada yang error pada thariqah kembali pada ulamanya. Ada yang error pada thariqah dengan bimbingan ulama. Saya pribadi. Berarti banyak rekayasa. Artinya penuh dengan makar. Artinya tidak jujur, tidak jujur. Di beberapa channel pula. Subhanallah. Ini pertama dalam kesalahan yang sama. Afifuddin. Yang demikian waktu ini kita kalam dari ulama. Qaedah siapa yang ulama siapa yang kemudian menjadikan qaedah ini sebagai tolak ukur bimbingan ulama itu benar atau tidak? Bimbingan ulama itu ada yang salah atau tidak? Pihak yang ulama siapa yang seperti ini ya Ustaz? Dan mengingatkan bahwa ternyata coba kita perhatikan antara ucapan Ustaz Afifuddin ini dengan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kesalahan tersebut. Beliau menyebutkan karena Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan dalam sebagaimana disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa, dan ucapan ini dimulainya di jilid 4 halaman 189 qala rahimahullah inna minal ma'lum anna mujarrada nukurin nafirin terus dinukil oleh Syekh Rabi wa mahabbatil muwafiqin la tadullu ala sihhati qaulin sehingga orang yang membuka langsung di tengah-tengah halaman tersebut antara 62 sesungguhnya perkara yang sudah diketahui misalnya dibuka halaman 71 semata-mata berpalingnya orang-orang yang berpaling atau kebalikannya mengiranya ini ucapan Syekh Rabi, kecintaannya, hakikatnya ini ucapan Abu Hasan, keinginannya orang-orang yang menyepakati. Alhamdulillah taufik dari Allah yang semata. Demikian ini kita ketika itu langsung tidak menunjukkan bahwa ucapan tersebut itu benar, menyampaikan secara terbuka di channel rusak. Kita kalimat semata-mata bahwa ada orang yang enggan berpaling dari sebuah postingan, bimbingan, dari sebuah pernyataan, dari sebuah ucapan, atau sebaliknya apa yang semata-mata ada orang yang menyepakati Syekh Rabi yang hakikatnya itu merupakan kalam dari Abul Hasan. Kita sudah lakukan, yang demikian ini tidak menunjukkan kebenaran ucapan atau pernyataan atau bimbingan tersebut kesalahan ini, dan kita sudah cabut postingan kita. Dan sebaliknya tidak pula menunjukkan rusaknya atau salahnya pernyataan atau bimbingan tersebut. Rujuk ataupun taubat. Bukan itu tolak ukur. Kemudian Syekhul Islam melanjutkan, illa idza kana dzalika bi hadyin min Allah, dan kesalahan-kesalahan yang lainnya. Au illa idza kana dzalika bi hadyin min Allah. Dan beberapa saja yang lainnya sama sekali tidak menjadikan apabila yang demikian itu pernyataan tersebut, ucapan tersebut, bimbingan tersebut berbeda dengan itu berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya bagaimana Abul Hasan ini yang disebutkan di sini merupakan ucapannya Syekh Rabi. Ketika di majelis-majelis terbuka mereka mendatangkan dengan kalam-kalam yang mujmal, tidak perinci, tidak menyebutkan siapa yang dimaksud. Untuk memperhatikan ketika dan ini sebagaimana telah kita ketahui bersama merupakan cara-caranya ahlul batil. Yang sangat disayangkan cara-cara ini dipakai oleh asatidz jumhur dalam fitnah ini. Kalau ingin tidak disebutkan bimbingan ulama, siapa ulamanya dalam kondisi musim fitnah.
Ustadz Afifuddin menyebut pernyataan ini, ucapan ini, begitu beraninya. Yang anak katakan ini sebetulnya yang aneh ya ucapan dan pernyataan. Mau meneliti terlebih dahulu untuk kemudian menjadikan hal ini sebagai. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kecuali apabila pernyataan tersebut, bimbingan tersebut berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kedudukannya seperti kaidah rangkaian nasihat kita beliau bisa ini. lihat bagaimana coba lihat sudah menjadikan bimbingan para ulama dalam fitnah ini dasar pondasi dalam fitnah. Ya, bagaimana salafiyin pertama bisa mau menerima lawang ucapan atau bimbingan tersebut oleh asatidzah jumhur masih ada yang disembunyikan sampai detik ini. Itu butuh istiqra, butuh tatabbu. Jadi yang jahat, yang error itu sebetulnya siapa? Melihat dari segala sisinya. Pihak yang menyembunyikan bimbingan ulama, sehingga dengan itu salafiyin yang mereka anggap masih bisa mereka pengaruhi, tidak tahu menau. Nah, ini yang kata Ustaz Afifuddin di sini tadi, makanya ada bahasa-bahasa error. Jangan berani seperti itu. Jangan lancang pada sesuatu maka yang bukan kapasitasnya. Kita katakan yang error itu siapa sebetulnya? Tapi sesuatu yang memang bukan kapasitasnya, silakan dia sampaikan. Orang yang menyembunyikan bimbingan ulama untuk dikoreksi. Wasiat kibar ulama pada Rajab disebutkan oleh Syekh Saleh Februari, sekitar Februari tahun 2021 yang sampai detik ini asatidzah jumhur masih belum menyebarkannya alias menyembunyikannya. Beliau Subhanallah, Syekh Hafizahullah Ta'ala dalam muhadarahnya kalau kita lihat dari fitnah ini ada kemiripan dengan syekhnya, yaitu menyebutkan idza ta'ammalta hadza famanil ladzi qa'ada hadhil qawaid wa manil ladzi yuqa'id wa manil ladzi bertentangan dengan amalannya, dan nanti insyaallah akan datang apabila kita lanjutkan kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka yang tadi di mana beliau menyebutkan bahwa sekedar orang berpaling atau sebaliknya ada orang yang suka untuk menerapkan kaidah-kaidah ini, menerima kemudian sebuah pernyataan atau ucapan itu tidak menunjukkan bahwa ucapan atau pernyataan atau bimbingan tersebut benar atau tidak, kecuali kalau bimbingan tersebut berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa mengetahui bagaimana bimbingan para ulama dalam fitnah ini yang paling ditonjolkan, yang paling bisa kita rasakan bagaimana mereka terus menghimbau bersatunya ahli sunnah di atas al-haq. Tentunya tidak ada yang meragukan lagi bahwa yang demikian ini merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan antum sudah ketahui bagaimana di antara salah satu prinsip atau salah satu dasar dari sekian prinsip dan dasar ahlus sunnah yaitu al-ijtima' alal haq, bersatu berkumpul di atas al-haq. Peletakan kaidah-kaidahnya itu hanya oleh para ulama. Nah ini sebagaimana sudah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak kita lakukan lagi, yang demikian merupakan petunjuk yang bersumber dari wahyu. Kemudian Syekhul Islam menyebutkan bal al-istidlal bidzalika istidlalun bittiba'il hawa bighairi hudan minallah. Membuat kaidah ini harus dari Ustaz Afif tadi menjadikan salafiyin enggak menerima, berarti itu bimbingan ulamanya itu ada yang enggak beres, ada yang error. Sementara Syekhul Islam menyebutkan sekedar orang-orang berpaling enggak menerima, itu bukan patokan. Seorang ulama bahkan kata Syekhul Islam berdalil dengan yang demikian merupakan cara pendalilan dengan mengikuti hawa nafsu. Kemudian dalam muhadarah ini juga istidlalun bittiba'il hawa bighairi hudan minallah. Allah juga menyebutkan qala cara pendalilan bahwa fatwa atau bimbingan atau pernyataan ini ketika ada orang-orang yang berpaling darinya maka itu fatwanya enggak beres. Ini cara pendalilan yang mengikuti hawa nafsu tanpa adanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala fa inna fi hadzal bab at-taq'id Kainat tibai al-insan lima yahwahu huwa akhdul qaul wal fi'l alladhi yuhibbu wa raddul qaul wal fi'l alladhi yubghiduhu bila hudam minallah. Karena kita tidak teliti akhirnya salah
Karena ternyata itu bukan sesungguhnya ucapannya Syekh Rabi, kata Syekhul ternyata Islam Ibnu ucapannya Taimiyah, Hizbi Mubtadi. Tapi Ustaz Afiful manusia itu mengikuti apa yang ada pada hawa nafsunya. Nah, itu bagaimana bentuknya? Dengan dia mengambil sebuah pernyataan atau sebuah perbuatan kalau yang dia senangi, dalam menukilkan, sampai coba lihat dalam membuat kaidah, jadikan sesuatu dan juga dia menolak suatu pernyataan, seorang muslim, suatu ucapan, suatu bimbingan dan perbuatan yang dia benci tanpa adanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa lihat, jadi jangan membuat kalau ukurnya ternyata bukan diterima atau berpalingnya orang-orang, harus kembali kepada bahkan yang demikian ini merupakan cara pendalilannya orang yang mengikuti hawa nafsu. Para ulama yang betul-betul teliti seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian jangan salahkan salafinya, jangan salahkan buat salafinya. Dan memang mereka maksum itu dalam agama ini dipersaksikan. Apa masih belum ini atau apakah sudah terlewat, sudah terlupa dari ingatan asatidah jumhur kejadian yang ada dalam fitnahnya? Kaidah luar biasa. Muhammad al-Imam al-Ma'bari, sekian masyayikh yang ada di negeri Yaman dan sekian ikhwan salafin ketika itu. Ketika itu beberapanya menolak bimbingan datang bersama kita yang berikutnya dan fatwa ulama kibar, Syekh Fabi, Syekh Ubaid dan yang lain. Ada rangkaian nasihat ini. Coba kita lihat. Kalau ikuti kaedahnya Ustaz Afifuddin di sini, berarti ada silsilah nasihat ulama Tulabi. Ketika bimbingannya Syekh Rabi, Syekh Ubaid, ketika fitnahnya Al-Ma'bari, Muhammad Al-Ma'bari, Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari, beliau mengatakan, itu berarti ada yang karena diterima oleh salafiyin ketika itu oleh masyayikhnya. Nah, yang dengan itu akhirnya kita mengetahui setelah itu akhirnya mereka ditakdir keluar dari barisan Ahlus Sunnah. Ini yang kita khawatirkan terjadi pada asatidzah jumhur dan pengikutnya. Maka di sini Anda berharap, ayo sama-sama kita merenung. Wahai pengikut asatidzah jumhur, Anda khawatir jangan ikuti cara-cara asatidzah jumhur. Ingat tadi Syekh Abdul Ghani sudah mengatakan. Pernyataan yang Anda dengar sendiri dengan kedua telinga Anda dan sekian dai ketika daurah Al-Imam Al-Muzani yang kemarin kedua di Jumat. Kalau asatidzah tetap seperti ini, bersikeras dan sikap-sikap seperti ini, masih terus dengan metodenya seperti ini, maka mereka bukan lagi salafiyin. Ayyuhas salafiyun, sadarlah, adamul ikhlas, meleklah bahwa asatidzah jumhur sekarang ini utamanya sebab itu terbesar dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Penyakit suka tampil ini yaitu sekian pernyataan nyeleneh, tidak adanya keikhlasan. Di antaranya dari atau dengan Ustaz ibarat yang lain, Hafizahullah Ta'ala, di antara perkara yang juga menyedihkan, walaupun sampai detik ini kita masih terus menunggu, kita masih terus menghimbau untuk agar asatidzah itu rujuk dari sekian kesalahannya, agar asatidzah mau bertobat dengan taubatan nasuha. Dan dengan itu apabila memang benar rujuk dengan rujuk yang sebenar-benarnya dan tobat yang rusak itu, maka tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima taubat dan rujuk tersebut. Kalau Allah saja menerima, ya tentunya kita semuanya, bahkan masyayikh pun akan dengan senang hati menerima. Nafas dalam fitnah ini. Tapi sangat disayangkan, itu merupakan kesimpulan dan penilaian asatidzah jumhur sampai detik ini, sampai beberapa hari yang lalu, terhadap Anda mengetahui sendiri dari salah seorang dai yang didatangi oleh sebagian asatidzah jumhur bahwa asatidzah jumhur masih merasa tidak salah, padahal sekian bukti sudah menunjukkan bahwa mereka ini salah. Ya, ini yang menyedihkan. Asatidzah jumhur ini sampai sekarang, sampai hari-hari ini masih merasa benar dalam fitnahnya. Ana jadi teringat tadi. Maka sadarlah wahai Ahlus Sunnah, jangan ikuti cara-cara asatidzah jumhur.
Jangan mengikuti sikap-sikap asatidzah jumhur dalam fitnah ini. Sebagai bentuk nasihat pada diri anak pribadi dan seluruh salafin serta salafiyat. Mau jujur. Kita perhatikan sekarang. Niat yang rusak, nggak ada keikhlasan itu diantaranya. Kenapa? Di antara ada kepentingan kengerian yang dilakukan oleh asatidzah jumhur. Di antaranya apa yang diperbuat oleh itu dinilai oleh Syekh Abdul Bukhari. Ada hududun nafas. Rangkaian silsilah beliau. Saifuddin di sini nggak ada keikhlasan. Niatnya rusak. Yang ditulis secara pada dimulai sekitar bulan September fitnah ini atau penyebarannya dimulai sekitar bulan September atau akhir Agustus atau September 2020. Kalau saja seandainya Saifuddin ini menjalankan apa yang dia tulis. Nah, beliau di situ beliau sendiri yang memperhatikan. Kan beliau mengatakan sudah sepatutnya alatiyan bagi yang awalnya nasihat ini merupakan nasihat beliau, rangkaian nasihat ini merupakan rangkaian nasihat beliau kepada santri-santrinya di pondok beliau, Ma'had Al-Bayyinah. Nasihat-nasihatku ini sudah akhirnya beliau beri judul setiap muslim atau setiap salafi memperhatikan nasihat-nasihat ini karena itu jadikan kaidah. Judulnya An-Nasaih Al-Musalsalah Al-Muhimmah Litullabil Haq was Sunnah Indal Fitanil Mudlahimmah. Tapi jangan heran. Kenapa? Rangkaian nasihat yang penting untuk para pencari al-haq dalam bahasa Indonesia dan ya, untuk para pencari as-sunnah terkenal ketika terjadinya fitnah yang gelap gulita. Masya Allah judulnya. Rangkaian nasihat yang penting. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat seperti untuk ini. Para pencari al-haq, bisa ngomong, para pencari sunnah ketika fitnah amalannya merusak omongannya fitnah yang gelap gulita. Nah, di mana Ustaz Afifuddin menyebutkan dalam mukadimahnya ini, fahiyya, kata Ustaz Afifuddin hafizahullah ta'ala, fahiyya kal qawaidi wad dawabit allati yanbaghi likulli muslim 'ammatan di sisi Allah wa kulli salafin khasatan. Apa-apa yang tidak kalian lakukan indal fitan wa fi ayyamil fitan. Apa? Ini rangkaian silsilah ini hakikatnya bagaikan kaedah dan ketentuan yang sudah sepatutnya bagi setiap muslim secara umum, Supermi dan Aqua dan setiap salafi terkhusus untuk memperhatikan ringkasnya di situ kan Ustaz Muhammad suruh dia yang dimana itu bagaikan kaidah dulu, padahal bagaikan ketentuan ketika itu sudah melakukan penyikapan dahulu sebelum mengatakan. Coba kita lihat sebelum bulan Oktober itu beliau sudah memblokir WA-nya Ustaz Alfian ketika menentukan Ustaz Alfian dan membuat sekian kaidah melalui WA-nya Ustaz Alfian ingin bertasabut. Ya subhanallah, kalau seandainya beliau menulis ini disebar, permasalahan ini disebar bisa-bisanya ngomong seperti secara itu terbuka. Nah, kalau seandainya beliau mau menyebarkan dahulu kepada para ulama untuk tidak terburu-buru menyebarkan. Yang ternyata isinya luar biasa. Kalau ini belum jelas. Anda tidak katakan semuanya. Sebagiannya ini atau Aqua. Nanti kalau sudah turun, kalau sudah ada kalamnya masyayikh, kalamnya ulama, ternyata salah, harus mengalah. Yang keliru. salah harus mengalah. Kalau tidak sahibul hawa. Kalau seperti itu. Bahkan ada ucapan-ucapan yang berbahaya. Nah, ini pertama ucapan sebagiannya ada dua hal yang kan setiap ucapan dan perbuatan nasihat itu nggak cocok. Nasihat yang pertama, kedua, ketiga itu kan selalu disertai silsilatu nasihati litulabi al-awwal. Kajian atau nasihat tersebut yang pertama. Ternyata keluar rangkaian ulama nasihatku untuk para murid-muridku yang pertama. Rangkaian nasihatku untuk para murid-muridku. Rangkaian nasihatku untuk para murid. Demikian terusnya. Ada 50 nasihat. Sebelum ucapan Ustadz Muhammad tersebut, Ustadz Muhammad sudah melakukan penyikapan. Kita mau telusuri satu persatu. Tadi contohnya yaitu kepada Ustadz Alfian. Masya Allah, luar biasa.
Di sini ana hanya ini akan membawakan sebagian kecil saja. Karena Ustaz Afifuddin sendiri pada rangkaian nasihatnya yang pertama, yang nomor pertama itu beliau menyebutkan bagaimana beliau menyebutkan wa mimma ausani bihi syekhuna wa muallimuna al-ustaz Abu Ibrahim yang Muhammad Umar As-Sewet hafizahullah akhlis niyatak wala tatakallam illa beliau mengatakan di situ silsilatun nasihatil tullabi syekhnya Ustaz Afifuddin as-sadis katanya di sini dan termasuk rangkaian nasihatku untuk para murid-muridku yang ke-36 pada aku al-ittisal biwulatil umur mengajar kami yaitu terus Ustaz Abu berkomunikasi Muhammad Umar As-Sewet hafizahullah dengan para penguasa. Kemudian beliau membawakan kalam dari Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Subhanallah, bagus ini sebetulnya isinya. Bagus, kalam yang bagus dari Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin terkait bagaimana berhubungan dengan para penguasa, berkomunikasi dengan para penguasa. Tapi dalam kitab As-Sahwah Al-Islami antara Syekh dengan muridnya. Mirip. Kemudian di sini kemiripan. Karena memang begitulah. Ustaz Afifuddin menyebutkan disuruh untuk pandai mencari guru. Wa minal ma'lum ladal ulama anna du'ata lahum majalid da'wa wa tarbiyah wal islah min at-tawjihat wal irsyada bil khutabi wal muhadarat wad durus ilmiyah wal liqa'at ilmiyah wa ma'adalik berbicara di bibir yunsah bil ittisal bi ulati umurihim lit ta'awun wat tafahum ma'hum hatta takuna natijatu tayyibah. Coba dan sudah diketahui di sisi para ulama bahwa para dai mereka memiliki tempat ikhlas, niatnya untuk berdakwah, untuk mentarbiyah, melakukan islah dari sekian pengarahan. Kemudian jangan kemudian khutbah, muhadarat, kemudian durus pelajaran, pertemuan-pertemuan yang sifatnya ilmiah. Dusta dalam khutbah Jumatnya yang katanya ada bayi. Tentunya tetap disarankan untuk terus berkomunikasi dengan para penguasa mereka, untuk berta'awun bersama para penguasa pemerintah dan juga bertafahum, bisa saling memahami bersama mereka agar natijahnya gampang lisan hasilnya itu baik. Omongan tanpa dipastikan dulu kemudian kebenarannya. Dilanjutkan oleh Ustaz Afifuddin wa kadza al-wula. Begitu pula dengan para penguasa. Berbicara kecuali bilhaq. Lahum wilayatun mukhtassah bihim wa qararatun la tasdur illa anhum limasalihil ibad wal bilad. Fala yajuzu lid-du'ati an yadkhulu aw yatadakhalu fi khususiyatil wulat. Siap untuk menutup. Wa innama lahum at-ta'awun ma'al wulah bi qararatihim bil ma'ruf. Begitu pula dengan para penguasa. Mereka memiliki daerah-daerah kekuasaan yang khusus bagi mereka, haknya mereka. Mereka memiliki ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang tidaklah muncul dan bersumber kecuali dari mereka para penguasa, dalam rangka untuk mengatur kemaslahatan para hamba dan kemaslahatan di berbagai negeri. Maka telah menyimpulkan dan menilai bahwa yang dilakukan oleh tidak boleh bagi para dai untuk masuk, terjun atau ikut campur dalam kekhususan hak khusus para penguasa. Alias apa? Dengan ibarat yang lain, tidak ada keikhlasan. Mereka hanya diperbolehkan untuk berta'awun bersama para penguasa sesuai dengan ketentuan para penguasa yang ma'ruf. Dari perkara yang ketentuan yang mungkar, yang tidak bermaksiat kepada Allah. Sampai sini tidak ada iskal insyaallah. Yang menjadi iskal pernyataan berikutnya dari Ustaz Afifuddin. Yang kedua, nomor 2. Wa hadza ma'nal maqulatil ma'rufati ladal ulama. Nahnu du'atun la yatakallamu illa idza alima anna kalamahu. Ini yang iskal. Orang muslim itu tidak berbicara kecuali jika dia mengetahui di sini ucapannya. Ini merupakan makna dari ucapan yang dikenal di sisi para ulama. Apa ucapan tersebut? Nahnu du'atun wa lasna wulatan.
Seorang muslim tidak berbicara kecuali kita dia ini mengetahui hanyalah bahwa para dai dan kita ini bukan penguasa. Yang menjadi iskal di sini, Ustaz Afimun menyebutkan ini merupakan makna dari pernyataan yang ma'rufah, al-maqula al-ma'rufah lada al-ulama, Allah Subhanahu wa taala. Bukan pernyataan yang sangat dikenal di sisi para ulama. Karena hududun nafas ya Ustaz. Tanpa sedikit pun Ustaz Afifuddin menyebutkan, sadarlah wahai ahli sunnah. Ini siapa ulamanya ini? Jangan katanya ma'ruf dengan ucapan manis. Kenapa dia disebutkan ulamanya yang ucapan nahnu du'atun wa lasna ula? Sadarlah wahai ahli kami sunnah. hanyalah para dai dan kami ini bukan para penguasa. Ini ucapan yang ma'ruf di kalangan ulama. Ma'rufnya bagaimana? Kemudian, siapa ulama yang menyebutkan ini sebagai bentuk pendalilan dalam berdalil terhadap suatu permasalahan yang hak? Seorang muslim, siapa ulamanya ini? Jangan berbicara, tidak boleh berbicara. Ana dan beberapa sudah yang lainnya sudah berusaha mencari itu ucapan nahnu du'at walasna ula. Ucapannya itu kami hanyalah hanya sekedar para dai, yaitu dan kami bukan penguasa. Sabit bil burhan. Ini ucapan yang seperti ini dan yang semisal ini. Ucapannya itu memang ada buktinya. Itu disebutkan. Memang benar pernyataannya, sementara Ustaz Afifuddin ngomongnya luar biasa dustanya. Bukan dari kalangan Ahlus Sunnah. Mengatakan Ustaz Raifi tidak terlibat dalam jendi. Ucapan-ucapan yang semisal ini. Ini mana burhannya ini? Nahnu du'at la qudha, du'at la wula, du'at la bugha. Betul-betul ini yang kami ini hanya para dai, kami ini bukan para hakim, kami ini para hanya dai, kami ini bukan penguasa. Ini misal ini. Tapi itu hakikatnya merupakan ucapan dari al-ikhwanul muslimun. Nah, dan hanya bisa pandai berbicara adalah al-mufsidun. Tapi pengamalannya al-ikhwanul mufsidun tidak mendukung dari ahli bid'ah. Ini ucapan sebagaimana disebut oleh Muhammad Qutb. Jarkoni. Awal man yaqul, pertama kali yang menyebutkan ucapan ini adalah Sayyid Qutb. Yang sering disematkan kepada Ustaz Utsman. Kami ini hanya para dai. Nah, terus asatidz jumhur bukan para penguasa. Ini yang pertama kali menyebutkan Sayyid Qutb. Dengan ucapannya nahnu du'atun la qudha. Kami adalah hanya para dai, bukan para hakim. Semisal dengan kami adalah para dai, bukan para penguasa. Dalam rangkaian karena hakim atau penguasa itu yang menentukan urusan-urusan hukum yang terkait dengan negara dan yang terkait dengan kemaslahatan masyarakat. Ini ucapannya Sayyid Qutb, ucapan yang semana seperti ini. Kemudian mengobarkan api fitnah. Ketika kita sampaikan, tidak mengobarkan api fitnah, fitnah tafriq. Nah, di sini hal ini sebelum jangan sampai kita menyebutkan bahwa ini adalah ucapannya Sayyid Qutb atau para ikhwan muslimin, sampai ada beliau di antara yang beliau sebutkan pentolan ikhwan muslimin yang bernama Hasan al-Hudaybi termasuk perkara yang patut menulis buku dengan judul ini, bahwa fitnah itu du'atun la qudha, dikobarkan kecuali oleh kami hanyalah para dai dan bukan para hakim. Al-awwalu man qasduhu sayyi yuridu syarr bil muslimin. Ini ketika kita sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Ausa kemarin waktu Daurah Al-Muzani, beliau langsung menyebutkan ini ucapannya Al-Mursyid Ats-Tsani, Al-Mursyidul Ats-Tsani li ikhwan muslimin, Hasan seperti orang-orang Hasan al-Hudaybi dan para penyusupnya. Syekh Abdul Ghani langsung menyebutkan ini. Ahlul bidah. Nah, kami hanyalah para dai, bukan para hakim atau bukan penguasa, kata Syekh Abdul Ghani. Ini ucapannya Al-Mursyid Ats-Tsani li ikhwan muslimin. Pentolannya ikhwan muslimin. Nahnu du'atun la qudha, dan yang semisal ini. Ini ucapan juga yang dipakai oleh Salman Al-Audah. Siapa Salman Al-Audah? Salah satu pentolannya Suri man qasduhu hasan di negeri Saudi.
Suriah, di antara pentolannya mereka Salman Al-Auda. Dipakai oleh Salman Al-Auda ucapan ini dalam rangka membela Syekh Qutb. Bahkan yang terjadi ucapan ini itu disebut oleh Syekh Rabi ketika membantah yang niatnya Ikhwan Muslimin dan Syekh Qutb. Tapi dia ini bukan orang yang dibantah oleh Syekh Rabi. Ilmunya dalam tidak syarif kokoh, tidak kaset bijak, yang berjudul tidak berakal. Liqa As'ilatin Ma' Syekh Rabi'. Dan ini ada di golongan kedua yang kata Ustaz Afifuddin di sini. Nah, lebih berbahaya ini bukan dari ucapannya golongan ulama pertama. Golongan pertama yaitu siapa? Seperti itu. Bahkan Syekh Zaid. Adapun golongan kedua Al-Madkhali rahimahullah membantah ucapan ini ilmunya enggak kokoh dalam sebuah sautiyah audio. Kemudian Ustaz Afifuddin melanjutkan. Dan alhamdulillah audionya ada tersimpan. Kalau yang mau bisa minta kepada ana. Laku dan tindak kata beliau perbuatan Syekh Zaid bin Al-Madkhali rahimahullah qala amma qadiyatun nahnu du'atun la qudah. Adapun permasalahan kami ini para dai dan kami ini bukan para hakim, bukan para qadhi. Terkhusus dalam dan yang misal ini yang tadi kata Ustaz Afifuddin ini sebetulnya ada catatan du'atun lasna ulah ini ucapan yang ma'ruf di sisi para ulama. Karena hilangkan dulu catatan ini. Kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, permasalahan ini kami hanya para dai dan bukan para hakim. Yuridu bihadzal qaul yuridu bihi, dari golongan pertama. Orang yang mengucap ini apa sih yang dimaukan dengan ucapan ini? Yuridu bihi la yubayyinal ulama akhta man akhta. Agar para ulama tidak menjelaskan kekeliruan orang-orang yang salah. Senior. Wa bid'a man ibtada'u, agar para ulama tidak menjelaskan kebid'ahan orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Bukankah asal kemudian kata Syekh rahimahullah yuridu hadzal kalam, ini yang dimaukan. Menyikapi Ustaz Lukman. Kemudian kata beliau apa? Wa hadza la yumkin wa la yajuz. Sebelum fitnah ini Ustaz Lukman adalah orang yang ma'ruf dan enggak boleh. Coba ini ucapan ternyata ucapan dari Ikhwan Muslimin. Ucapan yang semakna dengan ini. Walaupun Ustaz Afifuddin menyebutkan dalam silsilahnya tadi itu dari Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah bahwa lafadznya bahkan sampai sekarang para masyayikh masih beliau Syekh Salah. Kalau misalnya ada Syekh Qutb dan Ikhwan Muslimin kan menyebutkan dan yang lain-lain nahnu du'at la qudah. Kalau Ustaz Afif mengatakan nahnu du'at walasna wula, maknanya sama ya akhi. Mendahului. Kalau yang Syekh Qutb dan yang lainnya dari Ikhwan Muslimin menyebutkan kami ini adalah para dai dan bukan qudah, bukan para hakim. Itu ada yang umurnya lebih tua dari di mahkamah. Sementara Ustaz Afif menyebutkan nahnu du'at walasna wula, kami hanya para dai dan kami bukan para penguasa. Coba lihat Abdul Bukhari Al-Allamah. Beda kan ucapan itu lafadznya beda, maknanya kurang lebih sama. Dan yang sebagai ulama kibar luar biasa menakjubkannya, Ustaz Afif di sini menyebutkan bahwa ucapan ini ma'ruf di sisi para ulama. Coba mana ulama yang mengatakan ucapan ini? Karena maksudnya kan untuk kemudian berdalil dengan suatu permasalahan yang di situ merupakan al-haq. Mana ulamanya? Ada dari asatidzah jumhur, dari luar biasa Ustaz Afifuddin. Taib, ucapan nahnu du'at walasna wula dipakai juga oleh pengikut Ikhwan Muslimin atau Syekh Ubaid dalam salah satu situs mereka. Apakah ada? Mereka memakai istilah-istilah seperti ini juga. Salah seorang dari mereka menyebutkan linan syagil bid-da'wa aktsar min insyighalina bil hukmi 'alan nas. Dari sisi umur, dari sisi ilmu dan dari sisi pengalaman dalam berdakwah. Siapa yang berdakwah Syekh Rabi' Syekh Ubaid atau la qudah wa du'atun la wula. Coba lihat. Sama ya akhi. Dipakai juga istilah dalam menyikapi fitnah ini mendahului. Wala subhanallah bukan semata-mata mendahului tapi ternyata kalau benar anggota Ikhwan Muslimin dalam sebuah situsnya. Agar kita mengetahui
bahwa kita ini hanya para dai, kita ini bukan para fuqaha, bukan para hakim. Di antara kita ini dai golongan kedua dan bukan para penguasa. Berbahaya dari golongan pertama. Maknanya apa yang disebutkan oleh siapa golongan kedua ini? Makanya ini ucapan orang yang makruh, ilmunya enggak kokoh, yang dikenal di sisi para ulama yang mana ya Ustaz? Yaitu mendahului. Luar biasa. Orang yang lebih berpengalaman dari sisi umur, dari sisi ilmu, dan dari sisi pengalaman dakwah. Ini diantara semuanya ada pada asatidzah jumhur. Isi kalau mengikuti silsilah nasihat Ustaz Afif, ucapan Ustaz Afif di sini yang ternyata isinya seperti itu. Ya berarti beliau katakan ini bagaikan kaidah, ini bagaikan masuk dalam golongan kedua. Ketentuan menjadi sebuah ketentuan dan kaidah asatidzah ini yang sudah seharusnya setiap muslim, apalagi salafi, untuk memperhatikan hal ini. Para ulama di antara isinya ternyata salah menukil juga. Ini tindak tanduknya asatidzah. Tidak percaya kita buka ini silsilah nasihat yang ke-31. Siapa itu golongan kedua? Nah, yang enggak berakal, yang enggak hakim, bagaimana yang beliau enggak kokoh, dan bukan orang yang faqih. Subhanallah. Membawakan kalamnya Abul Hasan Al-Ma'ribi, memperhatikan ini. Abul Hasan Al-Ma'ribi dinukil oleh Syekh Rabi'. Kemudian beliau jadikan ini sebagai nasihat, silsilah nasihat yang ke-31. Na'udzubillah minal jubni. Kami berlindung dari rasa takut atau pengecut. Asalis at-tasarru'. Berkata Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, disebutkan oleh beliau Ustaz Afifuddin, ternyata ini kalamnya Abul Hasan Al-Ma'ribi yang dinukil oleh Syekh Rabi'. Coba lihat. Terburu-buru dalam memvonis tanpa mau mempelajari, tanpa mau bersikap tenang, tapi salah ternyata bertabayun, bertayatarayus, dan yang lain-lainnya dari beberapa hal yang menyedihkan. Mudah-mudahan dengan ini Ahlus Sunnah wa Salafin ini bisa sadar. Nah, sudah masih ada beberapa poin, namun karena memang waktunya yang sudah terbatas, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wala hakim, gak bijak, wala akil, gak berakal, walhamdulillahi rabbil alamin. Jember salah telah menyelisih pemerintah. Jember telah berbuat hulu dalam